Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Lisa Agustina Siahaan. Saya dari Prodi Manajemen 201. Saya dengan NIM 1904 6120 1004. Di sini saya akan mempresentasikan atau memvideokan tentang mata kuliah etika bisnis yang berjudul tentang pertumbuhan sektor industri atau usaha pada wabah COVID-19. Oke, pada tahun 2020 baru saja berjalan 3 bulan. Namun, goncangan ekonomi turun terjadi sangat drastis. Ekonomi tiba-tiba menurun dan ambruk. Semenjak WHO, World Healthy Organization, mengumumkan bahwa COVID-19 merupakan pandemi dunia. Oleh karena itu, perilaku konsumen di berbagai sektor bisnis sangatlah berubah. Wilayah, kota, dan negara mulai melakukan penutupan. Tidak ada lalu lintas dan aktivitas yang normal. Sehingga tidak heran jika krisis kesehatan berdampak pada krisis ekonomi. Pada data COVID-19 pada sektor bisnis atau usaha yang saya ambil terdapat di daerah Tanjung Balai Karimun. Tepatnya di daerah tempat permainan anak-anak di daerah coastal area. Dalam data yang saya dapatkan, bahwa jumlah pemasaran atau pemasukan turun secara drastis. Tidak seperti biasanya, yang biasanya mencapai 70% hingga 90%, tidak ada sama sekali, karena diberlakukannya sistem tutup area, yang dimana usaha permainan anak-anak tersebut tidak boleh dibuka ataupun dijalankan. Pemberlakuan sistem ini sudah lama dilaksanakan sejak terjadinya wabah COVID-19 ini. Agar mencegah terjadinya COVID ini, maka dilakukanlah atau dilaksanakanlah tutup area. Itu contoh usaha yang pertama. Sektor yang tampak pada perubahan adanya COVID-19 ini adanya perubahan prioritas konsumen, tergambar dari data yang menunjukkan bahwa adanya peningkatan konsumen dari bisnis perkebunan, toko daging, dan toko buah-buahan ataupun sayur. Angka pertumbuhannya mencapai 430%. Begitupun dengan toko-toko bahan pangan yang meningkat sebesar 200%, terhitung sejak awal tahun 2020. Menariknya, seiring dengan kebutuhan untuk transaksi jual beli secara online dan perintah untuk tetap bekerja di rumah, kemudian memberikan dampak pada industri ISP atau industri penyediaan jasa internet. Peningkatan ISP ini sekitar 128%. Oke, kalau tadi kita sudah berbicara tentang sektor yang tampak tumbuh dalam COVID-19 ini, sekarang saya menjelaskan tentang sektor yang tumbuh secara negatif dalam COVID-19 ini. Dapat kita lihat dari sektor-sektor sekunder yang pemenuhannya tidak terlalu penting bagi beberapa konsumen. Contohnya toko-toko pengantin yang turun hingga 63%. Distribusi ini tentu sangat sedikit orang yang nekat untuk tetap mengadakan pesta pernikahan. Sektor sekunder lain yang dapat menjadi kebutuhan utama di masa krisis ini adalah mungkin adanya sektor hiburan, karena di sini kan kita dijelaskan atau kita dihimbaukan untuk tidak keluar rumah, tidak bekerja di luar rumah. Oke, kesimpulannya dari gambaran usaha yang saya ambil tadi tentang permainan anak-anak, bahwa perubahan perilaku konsumen dapat mengubah wajah ekonomi secara drastis. Sektor yang sebelumnya begitu menjanjikan secara tiba-tiba berubah menjadi sektor yang paling terancam.
Oleh karena itu, akan lebih baik jika setiap industri atau sektor usaha yang memang harus bekerja di luar rumah tetap harus waspada, memperhatikan kesehatan. Jikapun memang ingin terus berbisnis di luar rumah, sebaiknya melakukan dengan protokol kesehatan yang ketat dan ditunjukkan untuk membantu masyarakat untuk terus bisa bertahan dengan terpaan krisis yang sekarang ini, yang seperti kita lihat bahwa memang penyakit COVID ini sangatlah berbahaya. Jadi mari kita bersama-sama untuk tetap menjaga kesehatan, selalu berdoa juga supaya kita selalu diberi kesehatan dan selalu murah rezeki. Oke, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Terlebih terkurang saya mohon maaf. Terima kasih. Saya Lisa Agustina Siaan, Prodi Manajemen 201. Terima kasih.